awalnya. mulai lebih dalam nih tentang Android dan iOS-nya, ceritain dong kenapa sih pada akhirnya setelah lulus menjadi seorang Android dan iOS developer nih. Awalnya kayak gimana setelah lulus? Apakah memang dari awal kuliah udah pengen banget gitu ya jadi Android atau Android iOS developer, atau memang cukup jadi apa dulu sebelum pada akhirnya di kerjaan sekarang? Mungkin dari Kang Faisal dulu deh, boleh Kang Faisal. Jadi saya dulu ya. Jadi sebenarnya jujur ya dari awal lulus itu belum ada belum ada ide apa gitu mau kemana gitu, mau jadi apa, kerja sebagai apa gitu, program ya pasti sebagai programmer gitu, tapi untuk jalur khusus belum ada belum ada kepikiran apa gitu. Akhirnya coba lamar ke sana kesini juga sebagai full stack developer. Bahasa pemrogramannya CI sama frameworknya frameworknya CI, terus bahasa pemrogramannya PHP sih awalnya itu dulu. Terus setelah pindah dari, jadi awal saya kerja kan di Shirobite nama perusahaannya. Setelah itu saya pindah ke CV itu saya masih web developer juga, tapi sebagai front end. Sebenarnya ini gak recommended juga sih buat kalian ya pindah-pindah kayak gini gitu. Terus saya juga dari 79 ini saya mulainya ke Angular gitu, bahasa pemrogramannya JS. Terus dari situ sebulan karena di Sektor 79 ini ada proyek Android, dari situlah saya baru mulai Android gitu. Oh, berarti memang udah mulai Android tuh dari kantor sebelumnya. Terus sebelumnya pernah freelance juga sih, tapi sifatnya hybrid gitu, yang di sekali develop ntar kamu dapat iOS sama Androidnya juga. Oke. Menarik ya, dari perjalanan setelah lulus gitu ya, ngelamar sampai jadi full stack web developer, berarti ya full stack sampai jadi back end, terus sempat jadi front end juga, pada akhirnya ke mobile kayak gitu ya, sampai mungkin sekarang di Android Tokopedia gitu ya. Nah, kalau Teh Destan sendiri nih, gimana nih perjalanannya dari setelah lulus kuliah? Kalau untuk jadi S developer nggak langsung jadi S developer. Jadi waktu kuliah tuh 2017 setelah wisuda emang maunya tuh ke Android, karena bukan karena sukanya banget sih saat itu, karena emang merasa saat itu cuman prefer ngoding di Java aja gitu. Jadi waktu lulus dapatlah gitu jadi Android developer dulu sekitar 7 bulan, dan itu juga masih pakai Java. Kan kalau sekarang udah banyaknya pakai Kotlin ya kalau yang net. Jadi sekitar 7 bulanan. Terus waktu lagi interview ke tempat lain jadi Android developer juga, terus ditawarin mau nggak jadi iOS developer, karena di sini karena kan dari ngelihat dari portofolio mungkinnya gitu udah ada dari Android developer gitu, udah ada aplikasi Android yang develop. Terus ditawarin deh mau nggak jadi iOS developer. Saat itu sih mau aja ya, karena asal dikasih waktu untuk belajar sih saat itu. Jadi ya udah jadi iOS developer itu sekitar tahun 2018, sebelum kerjaan yang sekarang ya, karena sebelumnya itu di MNC Innovation Center, sekarang di Meta East baru beberapa bulan. Jadi kalau awalnya jadi iOS developer itu dari 2018 itu waktu pindah, jadi sebelumnya belum ada pengalaman di Swift karena ngembangin iOS-nya pakai Swift. Jadi sebelumnya di Java, terus pindah ke Swift, ditawarin di perusahaan yang baru saat itu. Jadi iOS developer sebentar. Oke.
Tadi aku sempat nge-highlight kata Kang Faisal nih, kalau bisa sih rekomendasi jangan jangan pindah-pindah role kali ya di industri legal. Terus tadi Pak Destan juga bilang kalau dari awal kuliah, dari perkuliahan, dari zaman kuliah sih udah prefer ke Android gitu ya. Nah, menurut Akang Teteh nih, seberapa penting sih kita memetakan karir path kita di masa-masa kuliah gitu ya, untuk jadi seseorang yang kita pengen gitu. Gimana nih Kang Faisal deh, Kang Faisal? Memetakan ya. Gimana ya? Ya sebenarnya gini sih. Sebenarnya di kuliah itu, di masa kuliah ini sebenarnya udah dikasih pointer-pointer tuh, misalkan mata kuliahnya, walaupun emang nggak bakal dilatih seperti di dunia langsung apa se-expert yang di dunia kerja gitu. Di dunia kerja butuhnya kayak gimana, tapi di dunia kuliah itu sebenarnya udah diajarkan tuh pointer-pointernya, kayak misalnya kalian bisa ngontrak mobile programming dulu gitu. Terus kalau misalkan kalian minat jadi data analis, bisa ngontrak data warehouse, data mining kayak gitu. Jadi seberapa pentingnya, ya penting sih sebenarnya, walaupun misalkan kalian belum tahu di masa depan butuhnya akan ada apa-apa lagi gitu. Misalkan kan dulu UX mungkin jarang ya kita dengar ya, gak tau sih, mungkin saya aja yang kurang tahu gitu. Dulu itu pas awal-awal saya masuk kuliah gitu, gak tahu ada job kayak UI UX gitu, tapi pas udah lulus baru tuh ada UI UX gitu. Jadi kalau misalkan tujuan gitu, nanti juga seiring berjalannya waktu, kalian juga bakal mendingan kesini, kayaknya cocok kesini gitu. Ada mata kuliah ini coba aja ambil, apakah kalian cocok di situ atau enggak. Kalian bisa lihat dulu gitu, oh kayaknya cocok nih di sini gitu. Terus kalau misalkan yang kurang cocok, ya udah misalnya cari lagi mata kuliah yang lain. Oh kayak gini misalkan web programming, oh kayaknya saya minat di sini nih, coba aja belajar lebih dalam lagi dari situ gitu. Jadi sebenarnya mata kuliah itu sebagai pointer aja. Kalian, menurut saya nih, menurut saya, opinion saya kayak gitu sih, mata kuliah sebagai pointernya kalian pelajari lagi untuk training ke depan. Jadi memang perkuliahan adalah ajang untuk eksplorasi kita kali ya, gitu ya. Dalam 4 tahun itu kan kalian bakal dewasa gitu, jadi bingung juga ya, bakal teknologi juga bakal berkembang, bakal banyak job yang muncul gitu. Jadi juga kalian ketemu passionnya, ketemu apa yang pengen kalian tuju gitu. Kalau saya yang kalian tuju, yang saya tujunya di kerjaan, jangan sampai kayak saya gitu. Mending pas di kuliah, oh kayaknya pengen kesini gitu. Kalau saya tuh pengen kesininya itu pas kerja gitu, jangan sampai kayak gitulah. Mending kalian punya visi dari masa kuliah, pokoknya lebih awal lebih baik lah. Nah, kalau dari Teh Destan nih, kayaknya Teh Destan udah sesuai dengan apa yang diinginkan berarti kan dari zaman kuliah. Kalau misalnya memetakan itu penting juga sih, tapi kalau misalnya nggak ada yang merasa nggak disukain, ya nggak apa-apa gitu. Jangan kayak aduh nggak bisa apa-apa dan lain-lain. Kalau misalnya nggak merasa ada sesuatu yang disukain, asal tahu aja yang nggak disukain, misalnya kayak gitu. Karena kayak dulu juga kenapa milih Java, karena saya pribadi tuh nggak suka develop web gitu. Jadi ya udah, apa yang dicoba ya udah mobile aja kan. Kalau nggak web, kalau misalnya belum bisa memetakan ya nggak apa-apa, tapi lebih baik memetakan gitu. Karena jadi kita punya target, misalnya nanti udah lulus mau ada di bidang apa, kita tuh udah belajar dari kuliah. Misalnya kalau mau jadi misalnya lebih ke misalnya bisnis analis lah, atau misalnya nih bukan developer gitu. Jadi kita nantinya tuh ngambilnya di SI misalnya, ke arahnya gitu. Kalau misalnya kalau jadi kayak tadi web programmer, berarti kita lebih fokusnya ke web.
Tapi kalau misalnya belum tahu mau kemana, ya ikutin aja sih, paling coba-coba gitu. Mata kuliah ini mana yang yang bisa diikutin yang mana gitu. Sama kalau bisa sih punya teman, mau itu mentor, mau itu teman diskusi misalnya. Jadi biar kalau kita ada yang bingung atau misalnya kita suka sesuatu hal, tapi kan kalaupun nggak ada teman diskusi juga agak gimana ya, kayaknya lebih enak kalau ada teman diskusi gitu. Jadi kalau misalnya memetakan sendirian juga kayaknya bakal bingung juga gitu. Kalau bisa misalnya tanya ke dosen atau misalnya tanya ke teman-teman juga nggak apa-apa, bagus malah ke teman gitu kan, jadi teman seperjuangan nantinya. Oke. Nah, kalau dulu role model Akang Teteh ini berarti ya untuk berkarir di Android dan iOS siapa sih kalau misalnya di kampus? Ada nggak sih kakak tingkat mungkin atau dosen kayak gitu? Karena kan mungkin teman adik-adik tingkat di sini juga ya kalau mau belajar Android gimana ya gitu kan, terus harus nanya ke siapa kayak gitu. Teh Destan nih, boleh Teh Des. Kalau jadi S developernya sih, karena dulu juga kan gak kepikiran bakal jadi S developer ya, karena dapat opportunity untuk jadi S developer. Jadi kalau di kampus belum bisa bilang siapa sih ya, karena belum kenal juga S developer yang lainnya gitu. Kalau dari Android developer siapa ya? Kalau Android developer tuh ada Asep, dulu suka nanya-nanya ke Asep waktu itu, waktu saya awal-awal jadi Android developer kan dia udah beberapa bulan duluan tuh. Dia dari kuliah Asep ya, jadi ada Asep tuh ya. Ya dulu suka ini sih, suka nanya-nanya, ada teman ya ada yang bisa ditanya gitu saat itu. Oke, berarti penting banget bertanya ya. Kalau Kang Faisal nih, Kang Faisal gimana Kang? Saya mah lebih, kalau di kampus lebih kan dosen PA saya idola semua umat pasti ya, Pak Herbert. Dan musuh umat juga. Dia itu sebenarnya banyak apa ya, ilmu yang bisa kita ambil sebenarnya dari experience dosen itu sih sebenarnya. Terus ada juga sih beberapa dosen mata kuliah kayak algoritma. Ini preferensi saya aja sih ya. Salah satunya Bu Rosa, terus siapa lagi ya? Lebih ke dosen sih. Pak Lala mungkin ya sebagai dosen ini juga pembimbing saya. Banyak ilmu yang saya ambil. Walaupun nggak langsung ke mobile programming, dari dunia kerja mungkin ada juga sih sebenarnya, lebih ke atasan saya gitu. Kayaknya banyak banget. Oke, siap. Oh, itu tadi kalau secara teknikal ya, kalau secara teknis sih emang belum ada yang S developer gitu. Tapi ya kalau misalnya bukan teknis ya dosen juga sama aja. Dosen, teman, kakak tingkat ya. Iya. Terus ya sama adik tingkat juga memungkinkan gitu ya kalau dia. Mungkin banget kan. Nah, kalau dari teknis sebenarnya dulu pas pertama saya belajar Android itu tipenya kayak mentoring gitu. Jadi pas saya masuk mulai Android, tim kita itu kalau di sini mungkin ada Lusan, ada Dian nggak ya? Ikutan nggak gitu. Jadi Lusan sama dia kan di CV79 itu kan. Nah di situ mungkin kita juga belajar karena kan kita nggak mentoring sih, belajarnya bareng gitu. Terus terus ada dari 79 juga yang senpai-nya lah, yang senior programmernya, namanya Rifki. Itu juga saya banyak belajar dari dia sih. Gitu. Oke, menarik. Nah, dari proses belajar itu kayak tadi kan Teh Destan juga awalnya nggak iOS developer kan, terus Kang Faisal juga bukan Android developer sebelumnya. Nah, di tantangan kerjaan ini gimana sih ketika kita dihadapkan pada sebuah keputusan kita pindah nih role-nya kayak gitu, gimana sih nyikapinnya? Terlebih tekanan nggak ya, tekanan aduh ini sesuatu hal yang baru. Nah ini kan hal yang paling sering dihadapi mahasiswa nih,
pindah kuliah mata kuliah ini belajar lagi hal baru gitu kan. Nah kalau di industri kayak gimana nih? Silakan. Oh. Jadi sebenarnya teknologi itu selalu berkembang dan berubah ya menurut saya. Memang gitu ya. Contohnya mungkin dulu kalian gaming di HP pakai apa coba? Pakai Java, Jar itu kan. Sekarang kita gaming udah pakai Android di HP gitu. Programmer pun kita dipaksa untuk berubah panjang berjalannya waktu gitu. Jadi kita itu harusnya tidak kaget lagi dengan perubahan gitu. Kalau misalkan ada kalian terpaksa switch kayak gitu, ya kalian gimana ya? Harusnya jadi backgroundnya dulu deh kenapa saya pindah ya. Saya pindah karena kan dulu pakainya PHP kan dan CI itu kan. Saya mulai ngerasa CI itu kan stuck di CI 3 itu kan. CI 3 kan berarti. Udah mulai lupa. Nah di CI 3 ini udah mulai stuck gitu, gak ada perkembangannya gitu, gak ada update, gak ada apa, gak ada CI 4 gitu. Mungkin sekarang ada yang contribute CI 4 tapi gak terlalu hype lah gitu. Jadi orang-orang lebih banyak pindah ke Laravel, ke yang lain gitu. Nah karena saya lihatnya, wah di tempat saya di bidang kerjaan saya ini kayaknya masa depannya prospeknya gitu yang saya kerjakan ini kayaknya nggak update lagi dengan teknologi yang sekarang gitu kan. Lebih baik saya pindah gitu. Jadi menyikapinya ya harus siap sih sebenarnya, karena teknologi emang kalau kita kerja di bidang teknologi kita harus siap sama perubahan kayak gitu. Saya juga pernah punya teman di kantor sebelumnya gitu, dia udah pernah program J2ME itu kan HP dulu itu kan programmer yang kayak gitu kan, udah ke Android juga gitu, Android yang zaman Eclipse gitu, udah nyoba ke programmer Android yang udah zaman sekarang, dan sekarang jadi iOS gitu. Nah jadi kalau di kerja di bidang teknologi harus siap aja sih. Yang harus diperhatikan sih yang lain itu sih, lainnya itu kemana. Misalkan ke mobile aja terus gitu kan, itu kan kayak teman saya tadi J2ME mobile, terus pindah ke Android juga tetap mobile gitu, terus pindah ke iOS juga tetap mobile gitu. Nah mungkin kalau misalkan pengen pindah pun jangan terlalu jauh dengan scope-nya itu sih, ya gitu. Oke, baik. Dari Teh Desta nih gimana Teh menyikapi perubahan role gitu ya ketika di industri? Perubahan role-nya itu ya kalau dari sisi profesional gitu, misalnya perubahan role-nya itu masih di kantor yang sama, padahal kita awalnya bukan iOS developer misalnya, tapi dari Android developer tiba-tiba dipindah jadi iOS developer misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya awalnya kita udah Android developer terus tiba-tiba dipindahin iOS developer, itu tanpa masih di kantor yang sama ya, bukan berarti kita cari opportunity yang lain gitu tanpa ada negosiasi. Ini secara profesional ya, menurut saya sih lebih baik dinego aja gitu kalau misalnya masalah posisi ya. Tapi kalau masalah pembelajaran misalnya dari kayak Android ke iOS developer, mau nggak belajar Android iOS developer, mau nggak belajar iOS development gitu misalnya, ya itu menyikapinya kayak saya tadi kan ditawarin iOS developer, tapi itu kan di kantor baru juga ya, dan emang tujuannya dari dulu emang setelah jadi Android developer emang jadi kedepannya tuh emang mau di mobile aja gitu. Nah kalau misalnya menyikapinya, lihat aja kapasitas kita kira-kira nih, kita bakal bisa belajar ke development ke bahasa yang baru, misalnya ke teknologi yang baru itu berapa lama ya. Jadi nggak tiba-tiba misalnya kamu besok jadi developer ya oke gitu kan, nggak kayak gitu juga ya, kita butuh waktu misalnya kayak gitu. Nah
misalnya kita juga harus tahu misalnya kapasitas kita. Kalau misalnya kita kira-kira bisa belajar basic lah, minimalnya basicnya dari bahasa pemrograman apa tuh berapa lama gitu, terus di apa ya, disampaikan gitu, saya sanggup bersekian, saya sanggup untuk mempelajari ininya sekian, terus kesananya nanti saya akan learning by doing. Jadi belajar itu kan memang harus ya, tapi kalau misalnya di dunia pekerjaan jangan mau aja juga gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk personal sih oke-oke aja belajar apapun gitu, tapi kalau misalnya berhubungannya dengan lingkungan kerja, kita juga harus negosiasi juga sih gitu. Misalnya butuh waktu berapa lama untuk mempelajari ini, terus ketika kita ditawarin sebuah opportunity, kita juga harus punya apa ya, targetnya nanti, path-nya kita kemana gitu, harus nentuin juga ketika, jadi dipertimbangkan dulu kalau secara profesional. Tapi untuk personal, kita sih harus emang harus siap dengan teknologi yang baru gitu. Kadang kan gini, kayak dulu belajar Swift 41 kan awal-awal, terus baru juga mulai udah ada 42 gitu. Terus setelah itu Swift 5 kayak gitu kan. Terus Swift 5 juga nggak semuanya Swift 5, maksudnya yang baru tuh kan cuma bukan Swift 5 nya aja, tapi ada Swift UI nya gitu. Jadi apa ya, itu pasti kan kita harus fleksibel gitu. Baru masuk 42 tiba-tiba ada Swift 5 gitu. Terus ya aneh-aneh kan ya, kalau misalnya kita lagi belajar ini kayaknya lebih cepat teknologi berkembang dibanding kita belajar. Ya udah. Ya. Tapi ya harus fleksibel aja. Ya, menarik. Jadi apa ya? Saya sebagai tipe mahasiswa yang nggak suka ngoding, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Kalau dulu mungkin saya tertutup banget, tidak terbuka, pikiran saya tidak terbuka. Nah ini buat adik-adik nih, supaya membuka pikirannya, hal dasar apa sih yang harus dipelajari supaya kita tuh bisa survive dengan bahasa pemrograman, dengan teknologi yang terus berkembang tadi kayak gitu. Dari Teh Destan boleh Teh. Yang dipelajari di kampus gitu ya? Iya. Kalau dari apa ya? Maju nggak sih? Enggak. Oh ya. Gini ya, kalau misalnya di kampus itu kan sebenarnya ya meskipun kita dapat knowledge, pengetahuan dari mata kuliah dan lain-lain, tapi kan yang paling penting itu belajar gimana kita tuh kuliah tuh, belajar gimana caranya kita belajar gitu, bikin mindset kita tuh belajar tuh kayak gimana sih gitu. Jadi yang paling penting dari kuliah sih pasti apa ya, setelah kita lulus kuliah mungkin kita nggak, knowledge-nya itu emang nggak sesuai ekspektasi kita waktu awal kuliah, tapi setidaknya kita punya kemampuan untuk gimana sih caranya belajar, gimana sih caranya googling gitu minimal ya. Misalnya kayak gimana caranya belajar, kita punya pola belajar gitu, meskipun nggak di bidang yang itu. Nah, kalau misalnya secara kalau misalnya nih kayak jadi iOS developer, apa sih gitu yang penting secara dari mata kuliah, misalnya itu yang penting sih OP ya. Itu kalau misalnya udah ada rencana mau ke situ, misalnya kayak iOS developer, karena ini kayak ke mobile development, bisa dipelajarin PBO-nya, struktur datanya itu sangat menunjang, malah jadi dasar kita. Tapi yang paling penting sih kita tahu gitu caranya. Kalau misalnya kita punya bingung, kita harus nyari di mana, community-nya yang mana gitu, entah itu Stack Overflow misalnya kayak gitu. Community-nya kita mau, yang paling penting sih kalau dari apa ya, dari kuliahnya sih itu ya, kita bisa belajar gimana caranya belajar. Terus kalau misalnya dari secara teknisnya ya OP itu penting banget sih kalau untuk mobile development sama struktur data, semua yang diajar sama Bu Rosa. Oke, dicatat teman-teman. Yeah. Jadi memang melatih diri kita untuk problem solving berarti ya, pemecahan masalah di kasus, sama algoritma. Hal dasar itu pemrograman berorientasi objek (PBO) sama struktur data, itu yang basic ya, paling dasar Ya, untuk mau terjun ke mobile programming. Oke, dari Kang Isal nih,
ada pandangan lain kita Tadi pertanyaannya gimana sih? hal dasar apa nih yang perlu dipelajari atau dipahamin, dikuasai sama mahasiswa untuk terjun ke mobile programming? Oh, ya hal dasar mah pasti ya algoritma pemrograman ya kalau di kampus ya. Di semua kampus pasti ada matkul itu kan. Terus ya sama sih kayak Restandi tadi. Soalnya itu paling hakiki ya. Paling. Mau apa hakiki? Mau kalian role-nya apapun, misalkan kalian jadi back end nih, PBO-nya ya harus kuat gitu.